Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, bagaimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan prima dan terhindar dari ancaman virus serta penyakit lainnya. Perkenalkan, nama saya Badriatul Munawaroh. Saya mahasiswi FITK Program Studi Pendidikan Islam Anak Usia Dini Semester 2 UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Mengingat saat ini sedang maraknya wabah virus corona, maka video kali ini saya akan memberikan edukasi mengenai pencegahan virus corona. Namun sebelum lanjut, ada baiknya bila kita mengetahui terlebih dahulu apa sesungguhnya virus corona itu. Coronavirus atau COVID-19 merupakan keluarga besar virus yang menyebabkan penyakit pada manusia dan hewan. Pada manusia biasanya menyebabkan penyakit infeksi saluran pernafasan, mulai flu biasa sampai ke penyakit yang serius. Seperti penyakit pernafasan lainnya, COVID-19 atau virus corona dapat menyebabkan gejala-gejala ringan, termasuk pilek, demam, sakit tenggorokan, dan batuk. Sekitar 80% kasus COVID-19 dapat pulih tanpa harus penanganan khusus. Sekitar 1 dari 6 orang mungkin akan mengalami sakit yang parah, yang biasanya itu tuh muncul secara bertahap kayak gitu. Jadi nggak langsung mulai dia dari flu biasa, kemudian dia infeksi paru-paru, kemudian bisa menyebabkan kematian. Virus corona itu dapat menginfeksi siapa saja, tetapi efeknya akan lebih berbahaya dan bahkan fatal bila terjadi pada orang yang lanjut usia, ibu hamil, orang yang memiliki penyakit tertentu, perokok, atau orang yang daya tubuhnya itu lemah, misalnya pada penderita kanker, kayak gitu dan lain sebagainya. Nah, karena mudah menular, virus corona juga berisiko tinggi menginfeksi para tenaga medis yang merawat pasien COVID-19. Oleh karena itu, para tenaga medis dan orang-orang yang memiliki kontak dengan pasien COVID-19 perlu menggunakan APD atau alat perlindungan diri. Gitu. Seseorang itu bisa terinfeksi dari penderita COVID-19. Jadi, penularannya itu melalui tetesan kecil atau droplet yang keluar dari hidung atau mulut si penderita saat batuk atau bersin. Nah, si penderita ini dia tuh batuk atau bersin, nanti batuknya dia dropletnya itu nempel di benda-benda di sekitarnya. Kemudian jika ada seseorang memegang benda-benda tersebut yang telah terkontaminasi oleh droplet tersebut, kemudian orang itu memegang bagian mata, hidung, sama mulut, nah orang tersebut bisa jadi terinfeksi. Bisa juga dengan cara dia menghirup droplet tersebut saat penderita bersin atau batuk. Nah, maka dari itu diperlukannya jaga jarak sekitar 1 meter untuk menghindari penularan itu. Sekarang kita masuk ke pencegahan virus corona atau COVID-19. Jadi sampai saat ini belum ada vaksin untuk mencegah infeksi virus corona atau COVID-19. Oleh sebab itu, cara pencegahan yang terbaik adalah dengan menghindari faktor-faktor yang bisa menyebabkan Anda terinfeksi. Nah, beberapa upaya yang dapat kita laksanakan adalah sebagai berikut. Yang pertama, terapkan physical distancing, yaitu jaga jarak minimal 1 meter dari orang lain. Tuh jaga jarak dulu sama mantan-mantan. Kalau sama mantan nggak usah, cukup 1 meter. Bermeter-meter pun nggak apa-apa. Ya kan? Iya. Kemudian jangan dulu keluar rumah, kecuali kalau ada keperluan penting. Cuman keperluan penting doang loh. Kemudian yang nomor 2, gunakan masker saat beraktivitas di tempat umum atau keramaian, termasuk pergi berbelanja untuk bahan pangan.
Pakai masker itu jangan lupa ya. Kemudian rutin mencuci tangan dengan sabun dan air. Atau bisa juga dengan hand sanitizer yang mengandung alkohol minimal 60%, terutama setelah beraktivitas di luar rumah atau di tempat umum. Kemudian jangan menyentuh mata, hidung, mulut sebelum bercuci tangan. Oke? Ini hindari banget loh, jangan disentuh-sentuh loh ini. Bahaya soalnya. Kemudian tingkatkan daya tahan tubuh dengan pola hidup yang sehat. Seperti apa? Seperti makan makanan yang bergizi, kemudian olahraga yang rutin, istirahat yang cukup, kemudian hindari stres. Jangan stres, oke? Slow aja, santuy. Kali ini yang punya tugas-tugas sama, aku juga punya tugas, tapi santai, tapi jangan nggak dikerjakan, oke? Lanjut. Kemudian hindari kontak dengan penderita COVID atau orang yang dicurigai positif terinfeksi virus corona, atau orang yang sedang demam pun, demam, pilek, batuk, jangan didekati dulu ya. Ya kita bukannya gimana-gimana gitu kan ya, tapi kan kita namanya aja menjaga, gimana caranya gitu kan. Kalau dia udah sembuh kita temanan lagi dong, ya kan? Ya. Lanjut, terus tutup mulut dan hidung dengan tisu saat bersin. Kemudian tisunya dibuang di sampah tuh, jangan dibuang berserakan. Kemudian tetap jaga kebersihan benda-benda yang sering disentuh, dan kebersihan lingkungan serta kebersihan rumah. Tuh, kalian di rumah aja bersih nggak? Tuh, tetap bersih. Tuh. Salah satu upaya yang dapat ditempuh saat ini adalah dengan meminta kesadaran setiap orang untuk ikut memutus penyebaran virus tersebut melalui isolasi mandiri bagi mereka yang baru saja berpergian dari tempat-tempat yang rentan penyebaran virus. Kesadaran setiap orang pada dasarnya sangat dibutuhkan, namun hal tersebut akan menjadi sangat sulit untuk dilaksanakan apabila masyarakatnya belum sepenuhnya menempatkan upaya memutus rantai penyebaran virus sebagai sebuah bentuk kewajiban yang sekaligus menjadi hak dari orang lain. Demikian pula sebaliknya, menjadi kewajiban orang lain dan menjadi hak bagi dirinya. Kasus luar biasa ini siokianya dimaknai pula secara luar biasa dengan menempatkan sebagai sebuah ujian untuk banyak hal bagi kita semua. Bahkan dalam kondisi inilah, maka persatuan dan kesatuan yang selama ini kita dengung-dengungkan menghadapi ujian berat, dan dalam kondisi ini kita harus menyadari sepenuhnya bahwa musuh kita bukan hanya ancaman kejahatan bersifat tradisional saja, tetapi termasuk penyebaran penyakit yang mengancam jiwa seluruh masyarakat Indonesia. Gitu. Semoga kita semua diberi kekuatan dan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala yang Maha Kuasa sehingga mampu melewati peristiwa-peristiwa ini dengan baik. Sekian video yang bisa saya sampaikan, banyak salahnya mohon dimaafkan. Tunggu video-video yang selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.